Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alan nikah nazzala sakinah mawaddah warahmah. Qabal tuqabil wasim qabul wa ala bambika bifahmir rusul. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Allah kalau disebut, diucapkan bernilai pahala Pak Bo. Diiringi lagi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah sadaqallahul azim summa sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita semua, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga hadir di acara walimatul urus keluarga besar nenek kami, Nek Yamin, nenekku. Jadi yang ceramah ini bukan orang lain lagi, wong dalam sinilah, wong dalam sinilah. Ini bibiku, itu mamang. Nah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah, Nabi yang agung, tak pernah makan jagung tapi namanya tetap disanjung-sanjung sampai akhir zaman. Walaulah lewat musim durian, namanya tetap keren. Itu Nabi Muhammad. Untung tidak musim duku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas berkat tauladan yang telah ia kiprahkan di dunia, kita ikuti jejak langkahnya sehingga kita jadi hambanya yang berakhlakul karimah. Tekato wong Indonesia itu wongnya santun, apalagi wong Jawa. Angkat santun, diinjak sedikit kaki tak marah, 2 kali tak marah, 3 kali nangis itu marah. Tolong kaki kau injak. Nah, saking santunnya. Karena apa? Tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, an-nikahu sunnati faman ghaliba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak melakukan sunnahku, maka bukanlah golonganku.
Jadi pada hari ini adalah suatu ibadah yang luar biasa. Bapak Ibu hadir, melonggarkan waktu dari rumah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke sini, tidaklah sia-sia, Bu, Pak. Bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi makan hidangan kakinya, itu hidangan surga. Kalau walimatul urus mengadakan sedekah makanan, makanlah, karena itu adalah hidangan surga. Jangan bungkusi. Kalau nak bungkusi, izin dengan tuan rumah. Lebar, lah datang dapat pahala, balik mau dosa. Enak lemah, dah lemah gino. Jadi dalam pernikahan adalah nilai ibadah yang luar biasa. Tatap muka suami dan istri bernilai pahala, melunturkan dosa-dosa. Coba mandi, tatap mukanya sama-sama. Nah, luntur dosanya. Luar biasa. Bapak Ibu yang ladang ini, tapi jangan nyimak bini wong. Dosa, tetaplah melunturkan dosa-dosa. Luntur dosa. Bapak Ibu hadirin walimatul urus yang saya banggakan. Maka daripada itu ada dua hal yang akan saya sampaikan. Bukan politik. Ingat, bukan politik. Dua hal ini bukan politik. Dua. Ya. Pertama, untuk menuju sakinah, mawaddah dan warahmah ada dua. Pertama adalah taqwa. Nah, yang disampaikan oleh sambutan tadi. Takutlah dengan Allah, lakukanlah perintah Allah, jauhkan segala larangan Allah. Pertama, takwa. Kalau sudah takwa dalam rumah tangga, ibadahnya mantap, perilakunya mantap. Kalau sudah nilai takwa sudah ada di dalam dada manusia, maka nazalah sakinah, akan turun kebahagiaan di dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu yang pengen bahagia, ketakwaan kita harus ditingkatkan. Ibadah tingkatkan, sedekah tingkatkan, sekecil-kecil sedekah senyuman. Kalau senyum, sedekah. Itu yang paling ringan sekali. Kalau banyak duit sedekahkan. Tapi kalau pelit yang nak senyum bayang. Awak banyak duit, toke karet, toke kalau. Tapi cuma senyuman, pelit itu bukan sedekah, pelit. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, bimtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Kerjakan perintah Allah, kerjakan perintah Allah agar kelar seluruh rangkaian kegiatan pekerjaan kita. Sesulit apapun pekerjaan yang kita lalui dalam kehidupan, jika nilai ketakwaan yang kita raih, yang kita hidupkan, yang kita tingkatkan, maka nilai takwa inilah dikatakan Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillahu yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jikalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan keluarkan dari segala macam kesulitan, dan Allah akan berikan kemudahan dalam kehidupan, dan bahkan rezeki yang tidak disangka-sangka akan mengucur datang. Itu nilai takwa, Pak, Bu sekalian. Maka nilai takwa inilah yang akan menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan rumah tangga. Tidak akan ada marah-marahan, tidak ada lagi yang kata kasar. Kalaulah nilai takwa ada di dalam dada, kalaulah semuanya beribadah, Allah akan berikan jalan keluar yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar. Dalam menghadapi kehidupan ini banyak ombak dan duri, pasti, karena hidup itu
pasti mengalami ujian. Kalau tidak berani menghadapi ujian, tidak usah hidup, gantunglah diri. Maka kedua ini sabar. Sabarlah menghadapi masalah. Ada masalah dalam keluarga, klarifikasi. Berunding berdua, kaki melibat ke wong tua. Satu, tadi pesan dari Pak Ketip tadi, apa katanya tadi? Jangan mungkit-mungkit. Kalau namanya suami istri itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saling menutupi, cak kancengan baju atau pucat baju. Ada koyak, dijahit, ditutupi, jangan dibuka beber-beber. Lah memang koyak, dikoyai lagi. Malu istri, malu suami. Maka daripada itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pakaian bagimu. Jadi pakaian itu harus dihiasi. Satu renyek, satunya lagi menyetrika biar rapi. Begitulah kehidupan dalam rumah tangga. Seperti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keributan. Walaupun ada sana sini ujian yang sangat besar, tapi diklarifikasi dengan luar biasa. Berunding berdua. Tidak sanggup, baru hadirkan orang tua. Tidak sanggup lagi, baru ke pengadilan agama. Dan DP habis cerita. Bapak Ibu hadirin oleh hadirat walimatul urus yang dirahmati oleh Allah. Dua pokok ini adalah jalan utama untuk meraih sakinah, mawaddah dan warahmah. Kalau tidak ada ketakwaan, Bapak Ibu sekalian, baik pengantin baru maupun pengantin baru maupun pengantin lama artinya menela bau. Tidak apa-apa, walau bau-bau tapi ketakwaannya tetaplah baru. Balik dari sini tatap-tatap muka baik Bapak Ibu tuh biar hapus dosanya. Tapi syarat jangan bini wong, ya. Megang tangan laki, gugur dosa. Tapi yang cewek-cewekan bukan gugur dosa, nama dosa. Hati-hati yang bujang gadis di sini. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat ar-rijal qawwamun 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin seorang perempuan, pemimpin keluarganya. Kalau tidak bisa mengarahkan ke jalan Allah, maka sesat hidup di dunia. Dia akan dipertanggungjawabkan di kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak Ibu, jangan pajak muat anak baik. Sudah merocol anak, sudah diurusi lagi, dak dididik, dak ditanam yang akhlakul karimahnya. Itu sungguh luar biasa azab dari Allah. Keluarga, pemimpin keluarga akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, bapak-bapak, pemimpin keluarga, ingat, pelihara dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Jika kita tidak membina rumah tangga dengan ibadah, maka kau akan dibakar api neraka. Berarti hidupmu tidak sukses membina rumah tangga. Maka nilai ketakwaan adalah nomor satu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kita doakan semoga kedua mempelai ini jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Harapan mereka berdua, kedua mempelai, adalah doa para hadirin sekalian. Mudah-mudahan seiring dengan doa Bapak Ibu sekalian, keluarga ini tetap eksis di dunia dengan amalan-amalan soleh dan soleha.
dan nantinya dapat keturunan yang soleh dan soleha, yang dibanggakan orang tuanya, masyarakat, bangsa Indonesia dan agama Islam terutama. Ayuhal hadiruna rahimakumullah. Ingat, ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Berikan perlindungan kepada istrimu. Jangan hanya perlindungan itu banyak, luas. Lindungi dia, jangan sampai dia kelaparan, jangan sampai dia kedinginan. Berikan pakaian, berikan tempat, berikan perhatian. Itu semua adalah untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Begitu juga sang istri. Istri yang saleha, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 macam. Pertama, inna zarta syarratka. Pertama adalah seorang istri yang rupanya sedap, enak dipandang mata oleh suaminya. Artinya tidak menurut. Jangan sejak zaman sekarang, kapan awal bulan pakai nyanyian Tola al-Badru, Tola al-Badru alaina. Pertengahan bulan masih berselawat lagi, Salatullah, Salamullah. Asa akhir bulan inilah yang gawat. Apa? Dinyanyikan Astagfirullah. Jangan. Semangatkan suamimu, berikan wajah yang mempesona, senyuman. Inna zarta syarratka. Istri yang bisa memancarkan senyuman, menyolek wajahnya untuk suaminya, maka istri itulah adalah istri yang soleha, kata Rasul. Yang pertama. Jadi balik di sini, Bu, jangan digunakan apa yang dibeli ke laki itu bersoleh setiap hari nak ke mall. Yang nikmatinya siapa? Laki wong. Dosa. Tapi kalau untuk laki dewe, nauzubillah, aku perhatikan ya, laki dewe di rumah pakai daster. Daster tadi lemak dicuci tiap hari, seminggu sekali. Lama kerak-kerak dasternya. Dengan uang yang dikasih oleh suami dibelikan wangi-wangian, baju baru, pakailah di rumah. Kalau pengen jadi wanita soleha yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna zarta syarratka. Yang kedua, wa amartaha ata'atka. Apa yang diperintahkan suami dia nurut. Nurut omongan, tidak bantah, karena surga istri di bawah telapak kaki suami. Makanya kaki ada perjanjian nak melok siapa, nak bertemu kapan dengan orang tua, misalnya jauh jaraknya, berjanjilah saat ini. Jangan bantah-bantahan. Akhirnya kaki jadi istri yang durhaka. Nauzubillah. Jangan sampai. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah ini untuk nostalgia bapak-bapak yang lelamo ini. Jadi kalau nak pengen jadi istri soleha, walau tua, bu, apa, kalau keriput, bedak-bedak ini di rumah. Jangan ini asal malam, JPU di badan, balsem, mampu ini di mana? 5 meter lah, minyak urut. Dekat rumah, coba yang wangi-wangi. Bapak juga cak itu. Betul. Tidak apa, Pak? Menyenangkan istri itu pahala, menyenangkan suami itu pahala juga. Para hadirin jamaah walimatul urus yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, wa in kita bi malika wa nafsiha. Seorang istri yang soleha bisa menjaga harga diri. Jangan jadi pelakor, jangan sekarang banyak pelakor. Anak-anak banyak senior. Hati-hati, tidak masuk surga. Makanya kata Rasul, pengen jadi soleha, kalau yang istri, jaga kehormatan diri, jaga harta yang dititip oleh suami, jaga anak jangan sampai dia terpengaruh narkoba,
pergaulan bebas. Itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kedua mempelai ini jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin. Allahumma amin. Untuk mama ada pantun dipesan oleh Bibi. Kata Bibi semalam, aduhai gantengnya abangku sayang. Kata Bibi semalam, Mang, dengar mana? Aduhai gantengnya bibitku sayang, wajahnya senyumnya manis menawan. Wajar ayah ibuku senang, terlihat di wajahmu penuh dengan cinta dan kasih sayang. So sweet. Bi, tak tahu kamu miss call juga dengan aku memang tuh. Kata mama, aduhai adindaku sayang, sorot wajahmu, sorot matamu bersinar seperti rembulan. Nah, itu kata mamang, Bi. Ingat, kaki jawab, awas gak jawab. Terus kata mama, abang, wajar semalam pikiran melayang-layang, Bi. Tidak kamu beli ke bodrek semalam. Wajar semalam pikiran melayang-layang. Ngapa, Bi? Nengok ketulusan cinta Bibi itu sungguh luar biasa untuk mama. Wah, so sweetnya. Tapi ada lanjutan lagi. Ada lanjutannya lagi. Makan tak kenyang, tidur tak nyaman karena banyak nyamuk di ranjang. Gatal seluruh badan. Nah, bilang. Jingok gatalnya ngapo? Kalau kena dua gatal. Itu. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Binalah rumah tangga kita semua, Bapak Ibu sekalian yang sudah berumah tangga, dengan nilai ketakwaan dan kesabaran. Sabar dalam menghadapi segala ujian. Sabar karena sabar nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan ganjaran yang tiada taranya. Sedikit Allah berikan malu kepada orang yang sabar. Banyak kalau kurang banyak diberikan. Itulah orang yang sabar. Mudah-mudahan pada acara hari ini sukses, lancar, dan keluarga yang dibina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita semua berdoa mengajak kepada Allah untuk kedua mempelai dan untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وهوى، وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وسيدتنا فاطمة الزهراء. اللهم ألف
تؤلف بينك فألفت بينه وما كمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah membesarkan kami ya Allah. Berikan ya Allah sakinah mawaddah warahmah kepada kedua mempelai ini. Berkat bimbingan kedua orang tua, berkat didikan mereka ya Allah, sehingga mereka bisa melanjutkan ke jenjang kehidupan baru ya Allah. Mohon ya Allah berikan sakinah mawaddah warahmah kepada kedua mempelai ini ya Rabb. Kepada para hadirin sekalian ya Allah, berikan ya Allah, tanamkan ya Allah nilai ketakwaan kepada kami semua ya Allah. Lindungi kami dari segala mara bahaya ya Allah. Berikan kami ya Allah rezeki yang berlimpah, halalan thayyibah ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang taat beribadah, sabar dalam menghadapi segala masalah. Ya Allah ya Rabb, mohon ya Allah, sampaikan salam kami kepada kedua orang tua kami yang telah mendahulukan kami. Berikan ya Allah, berikan pahala, berikan perlindungan dari azab-Mu ya Allah. Mohon ya Allah, cikal bakal dari keluarga ini ya Allah, berikan keturunan yang saleh dan soleha, bisa membanggakan kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat, agama dan bangsa Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepada kami semua ya Allah. Berikan ya Allah kebahagiaan kepada kedua orang tua kami yang telah mendidik kami ya Allah. Tidak ada ya Allah yang bisa kami balas sekarang ya Allah, kecuali hanya doa yang terbaik untuk mereka ya Allah. Andai kata ada rezeki ya Allah, pengen kami ya Allah memberangkatkan haji mereka ya Allah. Rabbana ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu bapak kami, ringankanlah ya Allah masalah-masalah yang ada di hidup ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Burung irian, burung cendrawasih, burung elang, burung merpati, itulah nama-nama burung di anhar ini. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.